Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bin nasta'in wa min dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Saya Naufal Syadat dari PM 2C menjelaskan tugas dari filsafat tentang esai. Pendidikan untuk hal yang sekarang ini mungkin kita bisa. Bagaimana caranya agar kita bisa masuk materi-materi ini? Pendidikan ini adalah fungsinya untuk apa? Untuk mengembangkan pola pikir kita agar menjadi cerdas, menjadi intelek. Ini pola pikir kita. Ini fungsi untuk dari pendidikan sendiri. Sokrates mengatakan, ketika mahasiswa ini atau pelajar seperti ini dituntut untuk mengembangkan pikirannya menjadi kritis, ini adalah suatu metode juga untuk kita bisa membiasakan diri kita menjadi intelek dan mengembangkan kebiasaan dan kekuatan mental. Nah, pendidikan di sini kita bisa juga dapat kita bisa juga dapat untuk bisa belajar. Ini fungsinya dari pendidikan sendiri gitu. Dan ketika kita sudah mempelajari pendidikan ini, kita bisa dapat apa materinya, apa yang bisa dibuat kita manfaat bagi diri kita sendiri. Kita tahu hal yang baik dan benar, kita tahu yang buruk, yang baik gimana, itu kita tahu kalau kita memiliki ilmu. Karena pendidikan ini adalah ilmu. Tidak semuanya kita tidak dengan ilmu. Makanya pendidikan ini menurut Sokrates itu bisa mengembangkan pikiran kita menjadi kritis. Karena ini yang benar, ini adalah metode untuk pola pikir kita menjadi intelek dan kebiasaannya dan menjadi kekuatan mental bagi diri kita gitu. Untuk yang kedua, setelah kita ini adalah pemimpin dan pendidikan. Ketika kita mempunyai pendidikan, kita bisa menjadi pemimpin. Kita tahu pemimpin itu adalah harus mempunyai sifat adil dan bijaksana. Tetapi ketika kita mempunyai pemimpin yang tidak bijaksana dan tidak adil, maka kita tidak bisa memimpin rakyat. Karena kalau kita mempunyai sifat seperti itu, rakyat bakal bisa menjadi ada kerusuhan di mana-mana. Karena pemimpin menurut Plato, pemimpin itu adalah keadilan dan yang kebijaksanaan yang dipunyai oleh seorang filsuf. Jadi pemimpin yang bagus menurut Plato adalah manusia yang mampu berperilaku adil dan bijaksana dalam menentukan sesuatu. Jadi Plato ini menurut Plato ini bagus. Kita menjadi pemimpin itu harus adil dan bijaksana untuk menentukan sesuatu itu agar tidak terjadi namanya kerusuhan di negaranya. Plato berkeyakinan
yang mana manusia terdiri dari tiga bagian. Nah, ini kepala, dada, dan perut. Kepala dalam konteks ini pemimpin ideal terletak pada orang yang bijak, di mana kepala dia sebagai panglimanya, sedangkan orang yang mengandalkan semangat dia cocok menjadi prajurit di dada. Prajurit itu dada, perkasa, ya kan, atau tentara. Dan orang yang mengutamakan perut ia mencocok jadi pedagang. Jadi pemimpin itu tidak cocok untuk mengutamakan perut. Yang dipakai pemimpin itu ada kepalanya yang dipakai untuk kebijakan dan keadilan. Makanya Plato itu, pemimpin itu bisa adil, bijaksana dalam menentukan sesuatu itu gitu. Setelah kita tahu pemimpin itu seperti itu, maka kita harus mempunyai kebaikan. Bahwa etika yang baik diciptakan dari diri kita sendiri. Etika yang baik ini dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa etika ini ada dua macam, bisa kita hal buruk dan bisa hal baik. Etika hal baik dan buruk ini bisa menjadi kebiasaan. Ini bisa jadi kebiasaan karena kita yang mempunyai sifat diri sendiri itu sendiri, bukan orang lain. Kalau kita menjadi baik, itu bisa menjadi kebahagiaan. Itu membuat diri kita sendiri menjadi bahagia. Tidak bisa menjadi gitu. Makanya dari itu, saudara, kita mempunyai banyak kebaikan di sini. Kalau kita mempunyai sifat buruk, mungkin itu sudah kebiasaan. Ketika kita baik kepada orang lain, maka itu bisa menjadi kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Menurut Aristoteles, pada dasarnya etika Aristoteles memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi, dan tujuan yang dikejar adalah demi kepentingan diri sendiri, bukan demi orang lain. Dan sisi kebahagiaan setiap manusia yang berbuat ialah terletak pada perbuatannya sendiri, dan kebahagiaan manusia terletak pada aktivitas khas yang dimilikinya sebagai manusia, dan ciri khas tersebut adalah manusia sebagai makhluk rasional. Jadi etika ini yang dimiliki oleh diri kita sendiri, yang tadi saya bilang bisa membuat kita bahagia karena itu hal yang baik kita lakukan. Kalau etika kita hal baik kepada orang lain, maka itu bisa menjadi kebahagiaan bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.